I thirst for souls, come to me. I thirst, who will help bring them to me? Bring them to my Father, wash them in my blood, bind their wounds of sin by the power of my love. Tell them of my mercy, show to them my heart, pierced and ever broken, with love to impart. I thirst for souls, come to me. I thirst, who will help bring them to me? Many tears are falling, souls have lost their way, tired and discouraged, too broken to pray. Will you be my tenderness? All the world will see. I am always waiting. Please come to me. Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. I thirst for souls, come to me. Who will help bring them to me? I thirst. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya?
kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya, hubungan antara suami dan istri lebih baik jangan kawin. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu. Hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi, pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki adalah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan untuk orang berdosa. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Melihat bacaan tadi tentang cerai, lalu tentang mendingan tidak cerai, ataupun mendingan tidak menikah, dan akhirnya Yesus memberikan yang lain, aku ingin memberikan sebuah kacamata lewat seseorang pasangan, sepasang suami istri, yaitu Yoakim dan Ana. Ini adalah kakek dan neneknya Yesus. Ana dan Yoakim, mamanya Bunda Maria. Sebelum kita masuk lebih jauh ke sana, saya ingin memberi ilustrasi dulu Yoakim Ana untuk sambung dengan bacaan hari ini. Santo Yoakim dan Santa Ana di gereja itu dirayakan 26 Juli. Itu diakui oleh Paus Gregorius ke-13. Ana adalah saudara dari ibu Santa Elizabeth yang namanya Esmeria. Jadi Elizabeth itu adalah bulenya dari Elizabeth. Yoakim itu anak orang kaya dari garis keturunan Daud, mempersembahkan kekayaannya bagi Tuhan dan mendermakan bagi orang miskin di sekitar. Mereka tinggal di Yerusalem. Mereka sudah 20 tahun menikah, tapi belum memiliki anak. Bagi kultur Yahudi, ini adalah perkara yang sangat sulit. Karena mengapa? Orang yang menikah tanpa anak di kultur Yahudi, artinya mereka tidak mendapat rahmat dari Tuhan. Namun, melihat cemoohan itu, Yoakim dan Ana tekun dalam doa. Dapat penghinaan imam di Bait Allah. Nah, mereka dapat penghinaan. Sudah 20 tahun menikah, tidak punya anak.
mereka dihina oleh imam bait Allah. Imam itu mengatakan, persembahan dan doa Yoakim dan Ana tidak akan berguna karena mereka tanpa keturunan. Nah, mereka merasa terhina kan. Maka mereka itu bermati raga, berdoa. Yoakim mengasingkan diri ke padang gurun dan memohon kepada Tuhan dengan berpuasa dan berpantang dan berdoa. Ana pun sama. Malaikat kemudian menjumpai mereka berdua secara terpisah, bahwa mereka di hari tua akan memiliki anak. Setelah itu, mereka bertemu di gerbang emas Yerusalem, pulang. Dan ini adalah lokasi Yesus di Minggu Palma juga diarak. Anak mereka bernama Maria, yang nantinya menjadi ibu Yesus. Yang menarik di sini, ketika Maria berusia 3 tahun, mereka berdua bernasar dan mempersembahkan Maria kepada Allah. Di kultur ini, yang dipersembahkan hanya anak laki-laki. Anak perempuan tidak. Tetapi Yoakim dan Ana di usia Maria ketiga mempersembahkan Maria kepada Allah. Ana hidup hingga usia 80 tahun. Yoakim tidak diketahui. Sumber-sumber kisah ini berasal dari Injil apokrifal, yaitu Injil yang sebenarnya tidak ada dari 4 Injil, tapi Injil lain yang tertulis, yang dituliskan mengenai kisah Ana dan Yoakim. Tapi dari situ kita juga bisa belajar bahwa Ana dan Yoakim figur yang setia luar biasa. Tiga hal dari kakek nenek Yesus. Satu, kultur zaman itu berakar pada kondisi sosial, kultural, dan religius. Seperti pepatah, banyak anak, banyak rezeki. Jadi di kultur itu, meskipun Yoakim anak orang kaya, dan dia juga sangat kaya, tetapi karena tidak punya anak, dia diremehkan, dihina, tidak dihargai. Begitu juga anak. Tetapi meskipun mereka mengalami penghinaan yang luar biasa di usia senja mereka, mereka masih berdoa supaya Tuhan mengabulkan. Seperti pepatah dalam Mazmur, Tuhan mendengarkan orang yang bersusah hati. Jadi mereka dalam tekanan melarikan diri ke gurun, bukan hanya karena merasa terhina, tapi juga untuk berjumpa dengan Allah dengan berpuasa dan berdoa. Zaman itu tidak ada kewajiban mempersembahkan anak wanita, tetapi mereka tetap melakukannya. Mereka bernasar dan berkomitmen untuk membalas kebaikan Tuhan. Dari kitab suci kita pelan-pelan melihat simbol kesetiaan itu ya, dimulai dari Ana dan Yoakim yang kita gambarkan tadi. Kita melihat kitab suci hari ini. Maka datanglah orang Farisi kepada Yesus untuk mencobai dia. Nah, pertanyaan pertama, orang-orang Farisi di sini sudah tidak suka Yesus. Namanya orang tidak suka, yang akan dilalui pertama adalah mencobai. Kali-kali yang dicobai salah menangkap dan bisa dihukum. Bukankah dalam hidup ini kita juga punya banyak orang-orang yang tidak suka sama kita dan kita seringkali dicobai. Tapi bagaimana Yesus merespon itu yang harus kita pelajari. Orang Farisi ini bertanya, apakah boleh
orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja, supaya Yesus tidak masuk ke jebakan ini. Kalau dia jawab ya, salah. Kalau dia jawab tidak boleh, dia salah. Lalu Yesus menjawab dengan sangat cerdas. Ini Tuhan Yesus amat bijaksana. Tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Nah, dari satu jawaban ini, Yesus ingin mengajak orang-orang Farisi melihat ke inti dari kisah penciptaan. Kisah penciptaan di mana Tuhan menciptakan secara terstruktur manusia dan alam ini dari hari pertama, kedua, ketiga. Dan di akhir setelah istirahat, Tuhan menciptakan manusia dan menghembuskannya. Yang mau dilihat di sini sama Yesus, laki-laki dan perempuan itu adalah rahmat dan anugerah dari Tuhan yang sudah diciptakan. Jadi bukan masalah terpisah atau tidak. Yesus ingin melihat lebih jauh. Manusia itu pada dasarnya diciptakan oleh Allah. Dan Allah menciptakan manusia baik adanya. Oleh karena itu, mereka harus saling melengkapi. Namanya saling melengkapi, berarti ada kekurangan. Tujuannya dalam kisah penciptaan, manusia diciptakan tidak untuk membuat chaos, tapi membuat order, keteraturan. Maka karena mereka itu berasal dari Tuhan yang sama, mereka tidak lagi bisa dipisah, tetapi satu. Mereka itu anak-anak Allah. Karena itu, yang sudah disatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Artinya apa? Orang yang menceraikan sesamanya, dia tidak menghargai karya Tuhan antara pria dan wanita, entah wanita atau prianya. Maka dibutuhkan apa? Ingat kembali bahwa kamu diciptakan Tuhan baik adanya. Kamu diciptakan Tuhan dengan nafasnya sendiri. Tuhan memberi hidup. Maka kamu adalah bagian dari Tuhan. Tapi namanya orang mencobai, di sini masih ditanya lagi, hei, bukannya Musa memberikan izin untuk cerai? Yesus mengatakan lagi, karena engkau bebal, maka Musa mengizinkan menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidak begitu. Karena manusia yang egois, manusia yang hanya mencari kepenuhan diri sendiri, Musa tidak bisa berbuat banyak. Karena kalau kita lihat kitab Kejadian sampai Ulangan, itu Musa benar-benar hancur lebur setelah dia uh, menyeberangi Laut Merah. Dia begitu menderita karena orang yang diselamatkannya dia mengeluh, lalu berbuat tidak seperti yang diminta. Bahkan mereka ingin membunuh Musa sendiri. Bahkan Harun dan istrinya tidak percaya sama Musa. Nah, Musa di sini menjadi orang yang amat tertekan. Nanti kalau kita baca kitab Kejadian sampai Ulangan, kita akan melihat bagaimana Musa itu bergulat dengan orang-orang yang dia bawa untuk selamat. Dan Musa tidak sampai tanah terjanji. Dia meninggal di tengah jalan. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Intinya semua zina. Lalu murid-muridnya berkata, lebih baik tidak usah kawin. Tapi Yesus berkata, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu. Hanya mereka yang dikaruniai saja rahmat. Jadi ini kebalikan sama orang-orang zaman dulu ya.
kisah Yoakim dan Ana itu kan menggambarkan orang yang tidak menikah, orang yang tidak punya anak, itu hidupnya penuh dengan kutukan, penuh dengan ketidakadanya rahmat. Jadi Yesus agak membalikan sedikit. Orang yang memperoleh rahmat itu, satu, tidak tergantung dari dia menikah atau tidak. Yang kedua, dari kesetiaan dia. Karena yang dituju oleh Yesus adalah, kamu ingat tidak bahwa kamu diciptakan oleh Tuhan. Dan kamu itu diciptakan untuk membuat order, bukan membuat chaos, kesatuan. Nah, dia bilang karunia itu macam-macam, Yesus. Maka untuk mendapatkan menjadi manusia yang punya order, keteraturan, tidak harus menikah, tidak menikah pun bisa. Dan itu karunia. Jadi ada orang yang tidak menikah karena itu rahmat. Ada juga yang karena dijadikan demikian oleh orang lain, seperti cacat, artinya dia sakit dan segala macam. Atau yang karena kemauan sendiri. Kalau dari lahir itu kan, ya karena dia cacat, dia sakit, dijadikan orang lain juga sama. Tapi ada yang kemauannya sendiri. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Jadi maksud bacaan hari ini sebenarnya sangat simpel. Hei, orang yang mencobai Yesus. Kamu hanya memikirkan perkara boleh atau tidak boleh, perkara dunia. Tapi yang dilihat oleh Yesus bukan perkara boleh atau tidak boleh. Yang dilihat adalah tentang keselamatan manusia. Keselamatan manusia dilihat dengan apa? Bukan hal menikah atau tidak menikah, atau masalah cerai atau tidak cerai. Yang lebih utama, kamu ingat nggak kisah penciptaan di awal? Bahwa manusia menciptakan pada awal mulanya itu baik adanya. Dan kamu saling melengkapi. Tidak ada yang lebih utama dari itu semua. Nah, dari itu semua kita bisa lihat perihal Ana dan Yoakim. Coba kalau kita lihat. Ana dan Yoakim dalam kultur itu, di perjanjian baru itu, dia itu orang tua. Orang tua yang 20 tahun tidak dikarunia anak. Dia terbuang, dia diasingkan, dia tidak dianggap oleh tetangga. Karena bagi orang zaman itu, anak adalah rahmat. Tanda Tuhan ada. Seperti halnya Abraham. Maka Abraham itu ingin sekali punya anak. Karena anak adalah lambang Tuhan itu ada. Maka Tuhan Allah memerintahkan Abraham. Dan akhirnya dia punya anak. Dan akhirnya keturunannya seperti bintang. Nah, dari Yoakim ini kita lihat dia keluarga kaya, keluarga mampu, dan orang yang intelek. Maria lahir dari keluarga ini. Anak orang sederhana, tetapi dia pendoa luar biasa. Apa yang dilakukan saat dihadapi cemooh? Yang dihadapi Yoakim dan Ana pergi mengalami padang gurun. Padang gurun artinya apa? Merasa kering, mengasingkan diri, hening, diam. Mencari apa? Tuhan hadir berkehendak lewat apa dari pengalaman ini? Dan ia memohon pada Tuhan, aku ingin punya keturunan Tuhan. Dikasih. Setelah dikasih, dia memberi pembelajaran buat kita. Anak itu melihat berkat itu sebagai sesuatu yang luar biasa. Anak yang menjadi berkat harus dikembalikan kepada Allah. Dinazarkan. Jadi bukan untuk diriku sendiri, tapi dikembalikan ke Allah. Karena pada awalnya Allah itu menciptakan manusia. Allah itu yang membuat manusia ada. Sebagai puncak dari ciptaan. Supaya tidak membuat chaos,
tetapi menciptakan order. Order artinya kesinambungan antara hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Tetapi yang terjadi pada teks-teks kitab-kitab Protestan, yaitu para ahli-ahli kitab suci mereka di abad ke-16, dikatakan dari kitab penciptaan, karena manusia sebagai puncak ciptaan, maka kita bisa mengeruk semuanya. Nah, kesalahan interpretasi. Maka dunia hancur lebur. Yang diharapkan Yesus adalah manusia sebagai pengayom, karena paling terakhir, yang paling punya intelek, yang punya kesadaran. Bukan sebagai penguasa atas semuanya, tapi pengayom, pelindung, dan penjaga karya Allah ada. Lalu, Ana dan Yoakim berkomitmen meletakkan hidup anak mereka dalam tuntunan Allah. Alih-alih terimpit pada proyek kepentingan diri, dia menyerahkan semuanya pada Tuhan. Karena Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang harus menerima dan memberi perlindungan. Apapun anaknya itu ada, Tuhan silahkan dipakai. Nah, dari Yoakim dan Ana ini, tentu kita melihat sisi yang berbeda dari kisah Injil tadi. Kisah Injil tadi adalah orang-orang yang ingin mencobai Yesus demi proyek diri. Tetapi Yoakim dan Ana, dia mengembalikan semua yang sudah diberikan. Dia sudah dihina, dihimpit, dia tetap percaya Tuhan akan memberi. Dan Tuhan diberi. Tuhan memberinya. Anak yang nantinya akan menjadi tempat juru selamat ada. Maka tidak heran kalau Maria itu suci. Kenapa? Mama papanya suci. Dan Maria adalah wujud dari sebuah mukjizat. Orang tua bisa hamil. Dan sejak itu, ia pun juga diserahkan kepada Allah. Dan Allah menjadikan dia tempat bernaungnya juru selamat. Jadi kalau kita lihat, ini adalah kisah orang-orang yang takwa pada Tuhan. Maka keluarga mereka pun dipakai oleh Tuhan semua. Dan kita bisa melihat diri kita. Mampukah kita juga seperti itu? Dan pertanyaan reflektif untuk kita. Dari bacaan yang tadi, segala macam, intinya garis merahnya adalah begini. Perihal cerai atau tidak, perihal menikah atau tidak, itu Tuhan tidak mengatur itu. Yang Tuhan pikir hanya satu, keselamatan manusia. Kadangkala manusia saking pinternya ingin mencari celah. Pertanyaan pertama, pertanyaan kedua, pertanyaan ketiga, pertanyaan keempat. Supaya mengikuti kepentingan dirinya. Tetapi Tuhan Allah mengajak kita merefleksikan, hei, kamu tahu yang sudah tertulis? Bahwa manusia itu satu. Karena apa? Lihat proses penciptaan. Dan saat proses penciptaan, manusia diciptakan untuk menjadi sarana Tuhan berkarya. Bukan untuk kepentingan diri. Yoakim dan Ana menjadi sarana dari Allah yang berkarya. Dan mereka gambaran orang yang apa? Orang yang ingat bahwa aku berasal dari Tuhan. Aku meminta pada Dia dan aku harus mengembalikannya juga kepada Allah. Anak bukan hanya kepentinganku, tetapi kepentingan Tuhan Allah juga. Tuhan yang mengatur, Tuhan yang memberi, dan Tuhan juga harus ikut campur di dalam menemani peziarahan ini. Ada dua pertanyaan yang bisa kita sharingkan malam hari ini.
Apa yang bisa kupelajari dari kisah Ana dan Yoakim ataupun Injil ini dalam konteks mereka? Dua, bagaimana aku melihat kesetiaan, keuletan, dan ikatan kasih anak dan Yoakim jika kutatap dengan diriku sendiri. Nah, Bapak Ibu, Oma Opa, mari kita hening, kita bertanya pada diri kita. Kita mau belajar apa hari ini dari kisah Injil ditatapkan dengan Ana dan Yoakim. Dan aku mau melihat diriku sebagai pengikut Kristus. Amin. Terima kasih. Ya, terima kasih Romo Advent. Oke. Saya undang Bapak Ibu untuk membuka semua suara dan videonya supaya bisa menanggapi ya pesan dari Romo Advent pada malam hari ini ya. eh Sepertinya memang menarik Romo cerita dari Yoakim dan Ana ini ya. Saya minggu lalu kebetulan minggu lalu kan adalah hari Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Jadi kebetulan saya mencari bahan-bahan tentang Maria sebetulnya Romo. Dan salah satunya apa yang diceritakan Romo pada malam hari ini. Jadi mengingatkan kembali bahwa Yoakim dan Ana yang sudah tua, dia tidak punya keturunan gitu ya. Ya, yang luar biasa itu adalah kesetiaan dan apa ya? Dia ingin meminta ya kepada Tuhan sampai akhirnya terkabullah doa Yoakim dan Ana sehingga mereka memiliki anak yang nantinya dinamai Maria ya. Dan itu yang saya juga apa namanya baca ya minggu lalu. Dan malam ini itu ada satu site yang berbeda karena eh, apa namanya banyak orang yang mendambakan keturunan Romo. Hmm, Ya bahkan yang tadi Romo bilang bahwa zaman dulu, mungkin zaman sekarang tetap Romo. sama ya. Kalau menikah tidak punya keturunan itu kayak apa ya, ada yang inilah kurang lah gitu ya. Memang tidak se ekstrim dulu ya. Kalau dulu kelihatannya sampai dikucilkan, sampai dicemooh dan bahkan yang dinilai itu ini ya. Memang sekarang beda ya Romo. Kalau sekarang yang dipamerkan mungkin ya liburan, makanan, ya banyak hal juga lah. Ya, yang menarik buat saya kesetiaan itu Romo, karena saya lihat banyak orang yang apa namanya sekarang ini apa ya istilahnya ya. Saya baca di berita itu ada yang eh karena tidak punya keturunan bahkan ya bercerai gitu ya, mencari pasangan yang lain gitu dan sampai seperti itu ya. Dan kalau tadi Romo bilang apa yang saya refleksikan ya dengan hidup saya gitu. Ya, saya termasuk yang beruntung begitu menikah ya sudah juga memiliki apa namanya dikasih keturunan ya. Tetapi saya ini punya beberapa teman Romo yang memang kesulitan ya untuk mendapatkan keturunan ya. Hmm. Bahkan sampai berobat, mencari apa ya dokter, berusaha lah. Dan tidak semudah yang eh, saya bayangkan juga ya, tetapi mereka struggle ya. Dan yang membuat saya merenung itu adalah kesetiaan ya. Dikala ada sesuatu yang kita inginkan yang dari Tuhan lah ya, sama dengan Yoakim dan Ana. Nah, itu yang saya tanyakan, mampukah saya ya seperti itu ya? Seandainya kehidupan rumah tangga saya seperti Yoakim dan Ana,
setelah mereka berumur cukup tua ya, kalau nggak salah baru punya anak itu sekitar berapa ya Romo? 70-an ya mungkin Romo. Ya, 60 begitu, Pak. 60 ya. Ya, kalau sekarang umur 40 aja, teman saya merit aja saya tanya gimana nanti mau punya momongan. Wah, dia mikir-mikir, ya nggak tahu ya. Takut gitu ya karena kondisi perempuannya misalnya juga sama usianya juga ya bahaya dan rentan begitu. Nah, ini yang menjadi tantangan juga ya Romo. Kalau bagi saya ya pertanyaan yang Romo sebutkan mampukah saya setia seperti itu. Nah, yang penting itu yang mungkin sebelum saya merenung kembali Romo. Sekarang ini juga banyak keluarga-keluarga yang sedikit berbeda ya Kak, dengan kondisi yang dulu. Sekarang banyak yang child free, no child ya, child free bahkan mendeklarasikan begitu. Dan itu juga miris Romo karena banyak keluarga Katolik yang saya temui itu ya paling enggak sekarang tuh membatasi anaknya gitu. Padahal yang tadi Romo bahwa kehadiran anak itu adalah kehadiran Tuhan ya. Jadi ya saya bersyukur ya dikasih anak oleh Tuhan dan yang tadi Romo katakan itu titipannya itu yang mungkin harus saya apa ya harus saya persembahkan gitu ya dalam tanda kutip. Agak susah sih memang ngomongnya ya mempersembahkan pada Tuhan itu gimana gitu ya. Jangan-jangan nanti kalau salah satu dari putra atau putri saya eh, mau menjadi pastor atau suster ya saya mengizinkan atau tidak. Nah, ini yang masih jadi tanda tanya ya. Tetapi terima kasih malam ini Romo tuh mengingatkan ya bahwa semuanya itu ya kayak titipan ya. Saya pernah declare bahwa harta keluarga itu semua titipan dan saya ingin apa ya. Jadi kalau orang Jawa itu ngomongnya jangan dikekep gitu ya. Jangan di apa di ya untuk kepentingan diri lah ya. Jadilah biarlah untuk kepentingan Tuhan ya. Mungkin itu yang saya refleksikan Romo pada malam hari ini. Jadi menanggapi pertanyaan Romo ya dua tadi ya. Oke, itu yang mungkin dari saya supaya apa Matur kita nuwun, Pak Win. bisa berefleksi juga ya. Oke, silahkan mungkin teman-teman ada yang mau menanggapi ya undangan Romo. Ini saya lihat ada Amel. Nah, ini Amel nih pasangan yang ya mungkin Amel bisa cerita ini ya, tapi saya sedikit tahu cerita Amel. Mungkin Amel eh, mungkin bisa menanggapi ya cerita Romo Advent ini. Silahkan Mel, nah kasih kesempatan pertama. Biasanya Amel terakhir Romo. Sekarang Amel ini yang pertama ini saya kira. Silahkan Aduh, Mel. ini Amel habis disentil nih. Ah, Amel termasuk yang calfree mau langsung kena sama Kowinardi. Kowinardi. Apa ya Amel ya? Iya, tapi memang Tuhan baik sih menurut Amel. Walaupun Amel berdoa nggak mau punya anak, eh punya anak itu seperti yang tadi Romo bilang bertumbuh dan berkembang ya, perjalanan dan proses. Doa Amel dikabulin sih sama suami, sama Tuhan ya dikasih anak. Tapi ternyata Amel dikasih bayi tua, dua, demensia pula. So, memang be careful what you wish for, apa yang kamu doain. Tuhan mungkin dengerin doa kita, tapi ternyata Tuhan memang mau bentuk kita menjadi manusia yang lebih baik dengan ya caranya dia. Jadi bukan arti, ya ini dari pandangan Amel ya, bukan artinya nggak punya anak itu. Tapi dengan Amel sekarang bisa ngomong, maksudnya bisa mengatakan bahwa dengan saya merawat berdua mertua saya yang demensia, eh hidup saya jadi bertumbuh dan berkembang. Gitu sih Mo. Jadi kalau nanggepin yang child free itu ya
Gitu sih Om, Amel juga bingung ya. Memang saya penganut child free gitu. Maaf nggak sengaja ya Mel ya. Karena Nggak saya apa-apa, melihat saya melihat it's okay. teman-teman lain sih, bukan Amel Nggak maksudnya. apa-apa, Ya, oke. nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Amel open kok. Don't worry, don't worry. Kalau aku juga Nggak punya, tersinggung sama sekali. aku Nggak juga tersinggung punya sama sekali. temen, Pak. Temanku, teman waktu kuliah di Filipina, itu juga child free. Tapi menarik juga kisahnya begini. Yang dibilang Amel itu benar banget ya. Tuhan tahu lah apa yang kita butuhin untuk mendidik kita lebih dalam ketemu Dia. Betul. Caranya Tuhan mungkin begini. Aku membayangkannya gini. Jenjang pemahaman akan Tuhan itu kan meningkat ya. Mm-mm. Dan artinya nanti Tuhan akan mengajarkan kita bagaimana sih aku bisa membuat dia memahami aku dengan caranya aku. Dia pun juga menarik kisah hidupnya ya. Eh, Sedikit banyak kayak Amel ya. Jadi dia tiba-tiba saudaranya meninggal kecelakaan. Punya anak satu. Dia harus apa? Merawat anak saudaranya itu. Ya benar dia nggak punya anak, tetapi dia acting, dia like a parents, right? Jadi Tuhan dengan caranya itu, Tuhan juga akan ngajarin ke Amel juga pasti sama. It's how to be a parents. Ah, iya kan? Sebenarnya Ya, yang dibutuhkan adalah bagaimana menjadi orang tua sih. Orang tua itu kan tidak harus anak ya, dalam kacamata refleksiku. Orang tua itu uh, how we act, sebuah nilai, sebuah sebuah kesadaran. Namanya orang tua artinya orang yang bisa memberi arah, memberi perlindungan, memberi pengayoman, dan menentukan tujuan. Dan dia bisa berjerih payah bersama-sama demi sebuah tujuan. Nah, aku dapat refleksi dari temanku ini. Aduh, fan. Ya, Tuhan mengabulkan saya tidak punya anak. Aku kira aku bisa begini terus. Tetapi saya pun harus responsibility karena saudara saya meninggal bersama pasangannya. Ya bagaimana? Saya pun harus bertanggung jawab untuk membesarkan anak ini. Dan akhirnya ya saya belajar juga akhirnya untuk take care dan menjadi orang tua. Nah, dalam kacamata Injil hari ini adalah Tuhan hanya ingin nunjukin satu. Apapun yang dikehendaki manusia, akhirnya nanti kita akan diajak belajar untuk menggapai sebuah tujuan, memahami cara berpikirnya dia. Bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu begitu mengasihi kita, dan akhirnya apa yang bisa kulakukannya untuk Tuhannya. Itu aja sih. Terima kasih. nggak setuju mau. Jadi bukan artinya nggak punya anak itu nggak bertumbuh dan berkembang. Kenyataannya seorang Amel yang nggak mau punya anak yang kayak waktu itu kita ketemu ngomong mau tentang naif. Saya seorang orang naif yang menikah dengan wah enak banget nih saya punya mertua dokter semuanya diurusin terima beres. Saya nggak pernah terbayang bahwa kenyataan hidup saya harus mengurus dia selama 15 tahun dengan penyakit demensia yang ada di PSD, which is penyakit ini yang belum ada obatnya di seluruh dunia dan behaviornya dia itu seperti orang gila dan susah sekali atur gitu, susah sekali diurus gitu loh. Jadi seperti saya selalu sebut special needs-nya orang tua gitu lansia. Jadi tapi ya dengan ya dalam bacaan hari ini ya saya ngerasa bahwa dengan saya tetap setia menjalani yang juga diajarkan Mother Teresa
love begin at home, terus selalu tetap setia. Ya, ya saya tetap ulet terus mencari ilmu. Gimana sih ini ngurusin mertua saya ya kok kayaknya nggak masuk akal gitu ya. Ya, hidup saya tambah berkembang gitu dan saya eh, dengan saya bisa bisa ngomong sekarang bahwa dulu mungkin saya nangis-nangis. Kenapa hidup saya begini? Tapi sekarang saya bisa bilang bahwa tanpa mertua saya, mungkin Amel nggak menjadi Amel yang sekarang. Mungkin Amel masih seperti Amel yang dulu gitu loh. Dengan semua journey merawat orang dengan demensia, Amel sekarang ini di sini gitu. Dan lebih dekat sama Tuhan walaupun masih jauh sih Mo. Kalau di compare sama tante-tante di sini. But Ya, minimal aku udah ada, aku ngerasa bahwa diriku ada naik kelas lah daripada Amel yang dulu gitu. Amel yang naik dan bawel dan bla bla. seperti kisah dari Yusuf yang bulan lalu ya, atau 2 bulan lalu ya. Ya, betul, Ya, betul, betul. Amel ya. seorang yang naik, yang pikirnya gampang aja. Ya Tuhan dengerin, oke, kamu nggak mau punya anak, oke, nggak apa-apa. Saya kabulin, kabulin. Mau saya nggak punya anak. Saya nikah udah hampir udah 16 tahun, jalan 17 tahun, saya nggak dikasih anak, tapi saya dikasih dua orang tua sekaligus. Saya ngurus demensia sampai orang sampai bingung kayak, "Hah, saya satu aja udah bingung-bingung, gak teriak-teriak. Saya dua sekaligus. Jadi ya Tuhan punya jalannya sendiri. Cuma saya jadi belajar be careful what you wish for gitu. Itu yang saya belajar dan tapi Tuhan ya itu eh, tetap em, ya saya dikasih dikasih pembelajaran diri yang menurut saya melalui mertua saya gitu sih mau jadi dengan kesetiaan dengan semuanya itu saya banyak belajar dan lebih mendekatkan diri ke Tuhan gitu gitu sih mau Sip, terima kasih, Mel. jadi is okay ya Om Winardi is apa open discussion don't worry saya nggak tersinggung Iya. sama sekali karena memang Amel eh ya Amel orangnya open gitu kita ngomong bahas dan ya sama-sama setiap orang punya pendapat masing-masing so I don't mind Sama gitu. kayak kemarin aku dengerin suster, retret 8 hari. Aku mau mengatakan, kitab suci itu sarana belajar kita. Belajarnya adalah, itu kisah orangnya beda-beda ya. Tetapi endingnya, orang itu mau belajar apa enggak sih? Untuk kenal Tuhan. Seperti para rasul, segala macam. Dan itu kan seperti potret realitas hidup manusia yang macam-macam. Dari para rasul yang macam-macam. Nah, ada sebuah buku tulisan seorang psikolog. Dia mengisahkan tentang Andreas, Petrus, segala. Kalau kita ngeliat kisah Injil ini, psikolog ini luar biasa. Bisa mengeluarkan need dari setiap person dalam kitab suci ya. Dan akhirnya endingnya, bagaimana dia juga bergulat menemukan Tuhan itu ya. Dan Tuhan pun bergulat bagaimana menemukan orang ini. Semua punya caranya tuh. Dan akhirnya endingnya saat dia sudah menemukan keklopannya ini, wow, itu luar biasa banget. Tinggal nunggu apa? Momentumnya. Ya. Dan kalau kita perjanjian lama juga ada kisah dari seorang yang tidak dikarunia anak tapi hidupnya luar biasa. Kita perjanjian lama. Mungkin ke depan sesi berikutnya saya akan pakai kisah ke dalam perjanjian lama itu. Itu juga hebat. Kita nggak pernah ngorek perjanjian lama, tapi kalau kita lihat lebih detailnya, wow, kita belajar banyak. Kita kebanyakan pakai perjanjian baru terus, toh. Ya, Tapi perjanjian lama ini, wah, gila kalau kita belajar sungguh-sungguh kayak Yusuf kemarin, ada orang kaya yang di kisah Elia itu juga sama hidupnya berat sekali. Tetapi bagaimana dia nemuin dirinya dan Tuhan. Ya, it's not bukan masalah dalam Injil ini, dalam kitab suci itu dikatakan uh, itu tidak mengatakan tentang sebuah moralitas yang sangat paten, tetapi hanya ingin mengatakan Injil atau kitab suci itu bagaimana Tuhan itu tetap menyertai manusia untuk ketemu Dia
dan manusia belajar berjumpa dengan dia, saling memahami itu. Dan endingnya saat manusia sudah bisa klop, itulah kebangkitan. Itu saja. Ya, Terima terima kasih. kasih Amel ya. Dan adop jempol dulu untuk Amel karena sudah 17 tahun kesetiaan ya. Tentunya saya melihat perjalanannya tidak mudah. Eh, saya punya tetangga yang demensia. Saya ngelihat aja yang nggak ketemu tiap hari aja merasa apa ya, aduh kasihan gitu ya. Di kacamata saya gitu ya. Tetapi Amel kan menjalani ya. Justru itu jauh lebih lebih susah saya kira dan tetap kesetiaan di dalam keluarga itu yang penting ya. Dan tadi Amel semakin bertumbuh ya. Ya, kalau seperti itulah mungkin yang saya katakan ya. Terima kasih Amel atas apa ya sharingnya untuk kita malam ini. Oke, ada siapa lagi yang mau sharing malam ini? Silakan. Ewin, ini Ya, ini masih bersangkutan sama Amel ya. Sorry ya, Mel. ya. Sepertinya kalau saya dengar sharingnya Amel tadi ya, itu persis apa yang diomongin sama Romo Advent loh. Pernah punya teman atau saudara yang tidak punya anak, tapi ternyata jadi dapat titipan karena meninggal terus membesarkan itu ya. Itu punya takdir sendiri seperti itu. Kalau saya melihat Amel seperti ini tuh justru Tuhan memakai dia. Dia tuh setia Romo. Untuk kalau di kampung itu selalu Kak Amel. Kak Amel tuh anak kecil-kecil tuh. Diajarin sama dia kasih susu suruh hitung-hitung dulu atau suruh ABC dulu. Udah pokok kalau kelihatan Amel, Kak Amel, Kak Amel lah. Kalau melihat dari hal seperti itu, ya memangnya ada 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 arah yang ke situ Romo. Dia tidak mempunyai anak sendiri keturunan, tetapi sama Tuhan dititipi begitu banyak anak. Sehingga dia juga sekarang sebagai itu mimpin KKIT Youth yang di WSY itu. Jadi memangnya Tuhan punya rencana. Saya tidak mengadili atau apa ya, tadi saya gandengkan dengan apa yang diutarakan Romo tadi. Ame punya talenta seperti itu, Romo. Sip, Waduh, berlebihan lah Tante. Enggak lah, Amel masih ya itu belajar lah sama kenyataan. Tante-Tante lah. Itu kenyataan, Itu Ame. Dan berlebihan mau, itu berlebihan mau. yang paling penting kan orang yang mau belajar. Kalau Ya, kalau nggak Iya. belajar itu mandek dan merasa paling tahu sendiri, Ya, lebih bahaya. ya. Ya, betul sih, mau tetap belajar dan setia Iya, itu kata betul. kuncinya. Betul. Love until hurts apalagi ya, Mo. Wih, Susah iya banget itu. dong. Nah, itu Nah, love iya. until hurt itu di Love rumah itu. until hurts itu yang Kalau kalau susah itu. cinta kalau cinta nggak pernah hurt itu bahaya. Itu bukan Iya, cinta. betul. Betul, betul. Dulu masih mertuanya masih agak bisa dijak pergi-pergi itu sering dibawa sama Amel dengan pelayanan dibawa ke Haji Abu. Ya seperti anak kecil ya, nyanyi-nyanyi lagi begitu. Nah, tapi sekarang sudah nggak bisa dibawa ya Mel. Oh, oke oke. Sorry. suaranya Jalannya udah susah. ya, Jalannya udah susah. Terus udah komunikasi juga udah susah. Terus ngomong juga cuman terbatas semuanya. Jadi udah mulai ke udah late stage semua. Jadi dia kayak film John John Button ya, yang dari bayi jadi tua. Iya. Nah, itu kan kehidupan demensia tuh kayak gitu. Jadi waktu dia kalau John Button itu kan fisiknya mengecil. Kalau demensia itu memorinya yang mengecil jadi kayak anak-anak. Dia lupa segala sesuatunya. Jadi sekarang ya puji Tuhan masih bisa makan. Saya latih terus, pakai baju walaupun pelan. Semoga nggak lupa nelen sih mau wish-nya saya sampai akhir hayat saya bisa finish gitu. ya, Itu sih karena kalau udah lupa nelen, aduh berat buat saya makin. ya. Memang yang dokter depan saya itu
Saya juga heran ya, ada demensia lupa nafas. Memang benar, Mamel. Sekarang Ada disonde. lupa Ya. lupa napas, nanti dia juga lupa napas. Iya, Jadi karena sekarang semua disonde. semua Sekarang kegiatan kita, disonde. Tuh. Oh, di iya sini. sekarang semua kegiatan kita kan diperintahkan dari otak. Iya, iya. Sedangkan Alzheimer itu otaknya mengecil dan Iya. kita nggak tahu bagian Dia nggak mana bisa yang jalan kan, dia mengecil nggak kan, bisa perintah jalan. bagian Ya, function mana yang kena gitu. Jadi ya. ya Oke. satu titik dia akan lupa Itu semuanya. kita banyak orang tua ya Nah, pergi sekarang pada ini tahu nanti pulang. ada satu sesi mungkin nanti Amel bisa memberikan kita ini ya, Iya, bagaimana betul. supaya tidak Alzheimer ya, itu yang mungkin Betul, penting betul, juga betul. ya Iya, untuk betul, kita, betul. untuk Membantu, orang-orang tua ya. kita Salah yang satunya tidak itu mulai. harus punya aktivitas memang Romo. Karena setahu saya setelah pandemi itu, dokter yang di depan rumah saya itu kan dibatasi Romo. Tidak boleh keluar, tidak boleh kemana-mana. Itu adalah awal dari petaka saya bilang ya. Karena dia nggak bisa kemana-mana, yang dulunya aktif, dia tiap pagi berangkat praktek, malam pulang jam 10 praktek ya. Ya. Tiba-tiba harus di rumah selama hampir 2-3 tahun. Nah, maka setelah pandemi selesai, muncullah demensia itu, Rom. Ya, ya, ya cukup cepat ya. Saya kira 3 tahun langsung seperti sekarang saya bilang, aduh, eh, memang anu ya, jahat ya, tim anu apa namanya pandemi ini ya. Jadi selain memakan korban jiwa, tapi juga banyak orang-orang yang kalau katanya ini apa ya, ototnya hilang, termasuk otak ini, kemampuan otaknya juga hilang gitu ya. Oke, terima kasih Amel. Nanti suatu saat saya perlu untuk kamu memberikan satu sesi pada kita ya. Jadi bukan cuma Romo, tapi juga untuk Romo-Romo ya, karena juga banyak Romo-Romo yang harus apa ya? Saya melihat beberapa Romo-Romo juga ada yang demensia juga sudah. Oke, terima kasih Amel atas sharingnya ya. Oke, siapa lagi yang mau sharing? Saya kasih kesempatan. Ayo. Ini menanggapi pertanyaan Romo tadi. Tadi ini Bu Stella ini rasanya sudah siap ini. Silakan Bu Stella. Aduh, Pak Win, langsung ya aku dengar kisahnya Amel. Gini, tadi aku mau tanya dulu. Tadi kita ambil dari kisah mana ya? Dari Alkitab. Aku mau ulang lagi. Ke Injil yang kita baca tadi, Injil apa ya, Pak Win? Matius 19 tadi. Matius 19 ayat Ayat 2 sampai 12. ayat 3 3 sampai ke 12. 12. Ya, Ya. betul. Tadi kan Romo baca. Kita Ya. itu kalau baca Alkitab kadang-kadang mulai dari perjanjian lama dan baru ada yang bukan kita enggak terima ya. Zaman sekarang kan orang otaknya mungkin lebih natural gitu. Jadi kita mengubah kata kutuk dengan berkat. Karena mereka ada kata-kata yang bikin kita kurang suka. Tapi ada di Alkitab. Terus jadi kita harus merasa bahwa itu bukan sesuatu yang menyeramkan kalau kita rubah itu. Jangan mengatakan kutuk, lebih baik dirubah kutuk menjadi berkat. Terus kisah Amel. Betul-betul saya terenyuh. Amel mengalami mertua ya. Ada teman saya, Tuhan kasih anak satu yang keterbelakangan sekali. Hampir sama lah dengan menjaga mertua. Jadi dia kepingin punya anak, dikasih satu, dia nggak berani lagi punya dua. Karena anaknya begitu. Dia mesti rawat anak yang jalannya susah, nggak bisa makan betul sendiri. Jadi saya merasa gini, Tuhan juga punya rencana ya. Kita tidak bisa bilang, dia tahu yang nggak bisa punya anak, dia juga punya rencana. Ada yang memang tidak menikah karena Tuhan punya rencana, dia menjaga orang tuanya sampai tua. Karena saya mengalami saudara banyak yang begitu, yang nggak punya anak, tapi dia menjaga mertuanya dua, mama papanya sendiri. Kayak Amel, saya akui memang ini jaga mertua. Dan itu memang pahalanya besar sekali, Mel. Mungkin Amel mungkin masih muda, kalau saya udah umur 73 ya. Saya sendiri udah punya cucu, tapi saya enggak berani ngobrol sama teman saya yang belum punya cucu. Anaknya, aduh anakku udah kawin sekian tahun, belum punya anak. Saya bilang itu semua rencana Tuhan, belum waktunya. Ada waktunya, ada yang memang Tuhan tidak beri. Gitu. Jadi
Kalau Amel mengalami mertua gitu dan bisa merawat mertua itu hebat banget. Sama kalau Amel dikasih anak yang kan Amel belum punya anak ya? Udah belum? Belum kan? Nah kalau udah Amel punya nggak mau tante, nggak mau punya anak. nggak mau. Oke, kalau misalnya Tuhan kasih, dengan misalnya ini mau terus tahu-tahu Tuhan kasih yang Amel mesti urus anaknya seperti mertua. Ada teman saya, dia bilang saya pelajari banyak sekali dari anakku yang keterbelakangan itu. Dia bersyukur terus, dia lebih sabar dan dia dengan tekun menjaga anaknya. Jadi memang Tuhan punya rencana dari kita masih di perut dan udah besar dan udah menikah dan itu rencana Tuhan, rancangan dia bukan rancangan kita kan. Jadi ya memang apa yang kita hadapi hidup kita ya itu selama hidup kita yang singkat ya. Kita kan hidupnya tidak lama. Tapi Amel menghadapi mertua yang begitu dan menghadapi tiap hari itu tidak mudah. Tidak mudah. Seperti orang tua yang punya anak yang keterbelakangannya yang betul-betul berat banget. Jadi Romo saya bilang semua di Alkitab atau kita hadapi dunia zaman sekarang ada yang kita dengan pikiran yang kita rasanya bukan udah maju ya. Kadang-kadang merasa walaupun itu Injil, merasa bahwa enggak orang enggak punya anak juga enggak apa-apa kok. Dia juga bisa menjaga mamanya atau sampai enggak menikah karena dia bisa jaga orang tuanya sampai tua. Lain-lain lah rencana Tuhan. Itu aja Romo. Untuk Terima Amel kasih, aku Bu. ya terima kasih. Ya, Selamat malam. ya memang kitab suci itu Hmm. bisa kita bedah dengan aneka macam. Mm-mm. Tapi yang membahayakan adalah saat kita membaca kitab suci, kita out of context ya. Iya. Nah, yang mengerikan adalah cuplikan-cuplikan yang tidak tahu garis besar sejarah. Ya. Nah, yang mau saya tunjukin dalam kitab suci ini adalah kita kalau hanya ngelihat kitab itunya aja, itu bahaya banget. Jadinya Mm-mm. Tuhan kayak kayak memberikan Vonis ya. vonis ya. Tapi kalau Mm-mm. kita melihat lebih jauh lagi di balik itu, Mm-mm. yang mau dia omongin adalah kitab perjanjian lama sebenarnya. Itu kan sudah TikTok gitu ya. Nah, kadangkala para pastor, pendeta itu senangnya kan bypass ya. Apa yang ada di dalam kitab suci itu tuh yang diomong. Tapi kitab suci itu kan dikulitin, dia berasal dari beraneka macam sumber source. Ada sourcesnya dari perjanjian lama, Lama. lalu segala macam. Nah, itu harus direfleksikan dan dipelajari dengan jauh. Misalnya seperti Injil Yohanes. Ya. Kalau kita baca Injil Yohanes tentang perjamuan di Kana, orang pasti akan ngomongnya itu tentang apa? Tentang hal pernikahan. It's miracle, ya kan? Tetapi saat Yesus mengubah air jadi anggur, itu kalau dilihat lebih jauh lagi, itu bukan hanya sekedar miracle. Tapi itu yang pertama, perannya Maria. Yang kedua, itu perannya manusia ingin mendengarkan Tuhan atau tidak, yaitu dengan simbol servant. Nah, servantnya ngapain? Ngikutin perintah Yesus apa enggak? Mengambil air, mengisi kendi ada 6. Satu kendi itu 100 liter. Berarti dia harus ngisi kendi 600 liter dalam waktu 1 jam. Karena lagi ada pesta pernikahan. Nah, maka yang dibutuhkan adalah, dan kendi itu kendi apa? Kendi buat cuci kaki. Tapi yang dilakukan oleh servant itu melakukannya. Dan yang akhirnya Tuhan hanya bless. Jadilah anggur. Nah, bacaan itu ya hanya menunjukkan sebenarnya kalau kita baca dari kacamata biasa, kita harus meminta pada Bunda Maria. Ini Yesus mengubah anggur jadi air. Tapi di balik itu semua, ini ada usaha manusia yang mau mendengarkan Maria. Usaha manusia yang mau mendengarin Tuhan Allah. Dan memberikan semuanya, etosnya, termasuk kendi kotor yang dia punya. Dan akhirnya diserahkan pada Yesus, tempat paling kotor pun saat Tuhan sudah blessing, memberikan berkatnya, itu akan menjadi sangat indah dan baik. Nah, itu dia. Jadi ya kitab suci ini agak tricky
Mm-mm. Tetapi kalau kita hanya membacanya sekedar Sepotong-sepotong. sepotong, kita taunya hanya box itu aja ya. Ya, Tapi kitab suci ini auranya sangat lebar. Dan saat kita membacanya dengan lebar, kita akan belajar, ini sebenarnya kitab suci hanya mengajarkan kita satu hal. Hei, kamu mau belajar dekat sama Tuhan nggak sih? Dan Tuhan tuh selalu mau cari kita loh. Dan ini ya seperti kita saling mencocokkan puzzle itu ya. Kayak kita main puzzle. Puzzle satu, puzzle dua, puzzle tiga. Sampai akhir hidup kita, nanti sampai puzzle terakhir. Nah, puzzle satu, puzzle kita hidup. Waktu kita bayi, lalu beriringan. Seusia sampai akhir hayat. Puzzle kita nyampe penuh. Paham nggak sama dia? Itu Bu Stella. ya, terima kasih Romo. Kasih. Ya, terima kasih Bu Stella. Ya, Oke, ini saya lihat ada Bu Koni mungkin mau ini sharing. Silahkan Bu Koni. Terima kasih, selamat malam Bromo. Sangat Ya, menarik. Bu Koni. Iya. Jadi bagaimana ya Romo ya? Romo dari mana? Romo soalnya jangkauannya banyak tadi. banyak orang tua Mengenai apa? yang nggak bisa mengolah. Malah macet Win. Ini aja Bu, biar mudah. Dari sharing hari ini, kira-kira Iya. yang bisa Ibu bagi dan belajar tentang Yoakim dan Ana itu apa? Itu aja. Iya. Tapi boleh saya menyimpang ya Romo? Saya Boleh. ya, terima kasih. Jadi mengenai tadi Romo juga menyinggung perjanjian lama, juga mengenai Yusuf. Tapi sebelum Yusuf itu kan ada Yakub Romo. Yes. Yakub yang sama Esau, kemudian Singapura Yakub, sih Esau. iya betul. Tapi Yakub ini kok akhirnya bergulat dengan malaikat atau Allah dan dia Iya. menang. Saya bingung Romo. Itu bagaimana kok Tuhan Oke. kemudian jangan pergi dulu sebelum kamu menyatakan dirimu siapa. Terus dia Yes. bilang, dan Allah kalah itu dulu. Itu maksudnya bagaimana, Rom? Oke. Itu sebenarnya menarik, Bu. Iya, Yakub itu kan licik dan pelik ya. Dia anaknya Ishak. Yang mau diberkati Ishak itu adalah Esau sebenarnya, iya, anak anak sulung. kesayangannya. Tetapi istrinya Ishak itu punya anak Cinta kesayangannya, sekali sama yaitu Yakub. Yakub, ya kan? Sampai Jadi ibu, ibu. lalu bagaimana istrinya membohongi Ishak yang buta? Iya, Nah, kamu pakai ini, kain biar kelihatan bulu. iya. Lalu suaramu ini, buatan yang masak mamanya. Dari situ Ishak membelikan beles. Itu caranya salah, ya kan, Bu? Iya. Tetapi yang Betul. menarik gini, kalau kita lihat semua kitab itu, Tuhan membiarkan manusia berbuat salah juga. Tetapi akhirnya Tuhan membuat Yakub juga belajar. Maka yang Ibu katakan tadi, dia itu sebenarnya berantem sama siapa? Berantem sama Tuhan Allah. Karena itu sebuah kiasan. Kiasan bahwa kehendak dirinya dan kehendak Allah berbarengan, bertubrukan. Dan akhirnya dia sangat ego sekali. Karena liciknya itu ya. Maka endingnya dia pun kalah. Itu akhirnya dia juga kalah sebenarnya. Akhirnya Tuhan Allah juga kalah, semua kalah. Dan akhirnya nggak, namanya berantem nggak dapat apa-apa. Tapi di penghujung dia belajar. Oh iya, aku begini, aku begini, aku begini. Lalu ya Tuhan menggunakan Yakub untuk apa? Menjadi bangsa yang besar juga. Jadi akhirnya dari pembelajaran itu saya belajar juga. Sejahat-jahatnya manusia, sesusah-susahnya manusia, Tuhan pasti akan membuat dia belajar. Dan berkat itu akan bekerja saat apa? Manusia menyadari. Dan Tuhan bisa pakai kesalahan itu untuk apa? Kita belajar. Seperti Yakub juga. Itu. Iya, terima kasih Romo. Jadi itu Oke. hanya seperti
pikirannya sendiri karena Iya, dia kiasan berdosa tuh. terhadap Iya, Esau, jadi dia kiasan. merasa dirinya itu nggak Hebat. tenang. Ya, Tapi dia nggak tenang ya Romo. nggak Kan tenang. dia juga Laban itu kan mempersulit dia 7 tahun, kemudian Betul, harus 14 tahun betul, lagi, betul, berkali-kali dia. betul, Akhirnya betul, baru mendapatkan betul, istrinya yang dicintai. betul. Dan setelah dia dapat istri, baru dia mulai berubah. Iya, Dan akhirnya berubah, dia juga dapat godaan lagi kan. Dia punya, karena dia juga anak yang dapat berkat itu dari cara yang salah, dia pun memperlakukan anaknya salah juga. Maka dia punya anak Yusuf yang sangat dia cintai, dan iya. akhirnya jatuh juga Nggak kan. adil juga dia, Iya. memperlakukan selalu Dan dimanja. bagaimana nanti Yusuf belajar juga. Ini namanya pembelajaran tanpa akhir manusia menuju Tuhan. Oh, jadi seperti itu ya Romo, akhirnya ke diri sendiri. Iya, Bahwa itu kita tuh seperti harus itu bertobat seperti dan kemudian imajiner ya. Dia hmm, berantem sama Tuhan sendiri. Egonya sama kemauannya Tuhan tuh berantem dia. Kita kan kadang-kadang juga gitu ya Bu ya. Kalau ya lagi sering. ini kan. Iya. Iya betul. Wah, luar biasa Romo. Baru Romo nih saya ada pencerahan seperti ini. Saya tanya beberapa Romo kurang pas jawabannya. Terima kasih Romo. Terima Terima kasih. kasih Pak Win. Kebetulan saya suka baca buku, Bu. Ya, Jadi Iya. terima kalau mau kasih ya. rekomend buku-buku begini ya, Bu. buku-buku dari bahasa Inggris yang banyak. Kan video saya. Mm. Nanti yang disebut Romo tadi, nanti kita next ke perjanjian lama kalau saya nggak salah, Hana yang juga mandul, terus Mm-mm. kemudian punya anak Samuel yang luar biasa. Betul. Itu bagus sekali Romo. Ya, oke, terima kasih. Terima Saya kasih. izin untuk matikan video ya, karena apa namanya jaringannya kurang baik, putus-putus ya. Oke, silahkan. Siapa lagi? Ini saya lihat ada Bu Johanna, ada Bu Nini, Surabaya. Ini ada Bu Endang juga, Bu Endang, temennya yang Clara ya. Ada tadi ada yang tadi ya, ada yang Sari juga tadi dicariin sama Mak Iya. Clara ini. Ayo silahkan. Mbak Ratna, Lindri, Mbak nah Lindri. Ratna ini juga ini Romo. Mungkin dari sudut pandang. Tolong Win, boleh saya lagi Win? Sebentar. Halo. Oke, Bu Koni. Terima kasih Romo. Itu Romo sekarang itu ngetren itu malah orang itu pasangan-pasangan pada nggak mau punya anak. Seperti di Jepang sampai kehabisan itu bangsa itu. Kemudian di Cina mereka malah senang memelihara kucing atau anjing karena nanti kalau anak itu beban. Nah, itu bagaimana Romo? Itu Iya. ngetren sekarang. Kalau saya menyikapinya gini, Bu. Iya, Aku nggak terlalu paham tentang ini. Tetapi aku akan mengambil sebuah disposisi. Apa kita harus masuk ke dalam relung hati orang-orang ini? Apa yang mendasari disposisi pertama tidak berkehendak itu? Itu yang paling penting ya. Nanti iya, habis dari situ baru kita bisa pilih-pilih. Kalau kita hanya ngejudge ini, nanti salah sasaran juga. Tapi kalau bisa kita harus menemani mereka. Aku semakin yakin gini, caranya Tuhan tuh menarik ya. Itu seperti pengalaman temanku ya. Pengalamanku di Filipina ya, akhirnya dia juga belajar. Aku tahu bagaimana menjadi orang tua. Nah, lalu aku tanya, bagaimana sih kamu pertama kali tidak ingin? Karena aku nggak mau cerita berdasarkan tidak pengalaman ya Bu ya, takut salah. Pengalamanku aja iya, bersama temanku biar biar lebih netral kan. Aku iya Romo. waktu temanku di Filipina, dia cerita, ya aku memilih ini karena satu,
aku kadang tidak merasa mau repot, gitu ya. Tapi kadang-kala kan ada disposisi yang lain ya Bu, yang aku nggak tahu, itu ya. Iya. Dan aku ingin menggapai karirku untuk orang tua. Nah itu ya, oke, aku dengarkan saja, aku dengarkan saja. Lalu mulai kejadian itu, lalu aku sambil mengolah lebih jauh, disposisi ini menentukan arah dan langkah kita sebenarnya. Misalnya, kalau disposisi kita salah, nanti sarana dan caranya juga salah kadang. Misalnya, Romo Advent ingin mengisi Zoom ini. Kalau disposisiku males-malesan, aku yang nggak nyiapin bahan kok. Hasilnya juga nggak bagus. Tapi kalau disposisiku dari awal gini, oh ya, Ibu Sinta sudah meminta aku. Ini wujud pertanggungjawabanku. Untuk apa? Ini juga untuk membantu sesama umat Katolik untuk semakin lebih mengenal Tuhan. Pasti disposisinya beda ya Bu ya. Cara Iya. mengapresiasikan dan cara menjalankan ini berbeda. Nah, orang-orang yang child free aku nggak terlalu tahu, tapi yang aku tahu dari temanku itu. Nah, tapi dari situ aku bisa melihat juga. Jadi alasannya itu kan bisa dipilah-pilih. Alasan sangat tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. It's about myself or not gitu ya. Atau tentang sesuatu yang lebih baik begitu ya. Nah, dari sini dia belajar. Terakhir aku teleponan sama dia. Tuh, akhirnya kamu belajar toh. Yang paling utama jadi orang tua bagaimana toh? Akhirnya kamu dapat orang tua. Jadi orang tua. Ya Tuhan punya caranya sendiri. Nah, lalu Ibu Margo, aku rasa tentang keibuan itu ya. Keibuan itu kan melekat pada setiap wanita. Yang diajarin sama Tuhan, bagaimana aku mengaplikasikan keibuan ini sebenarnya. Tapi kalau disposisi batinnya gini, Tuhan, kalau Engkau tidak memberikan aku anak, monggo. Tapi kalau Engkau tetap memberikan aku anak, aku akan setia dan menemaninya. Itu artinya apa? Lepas bebas. Ya kan? Kita tidak membuat Tuhan sapi perah nih. Sesuai kemauanku. Nanti kadang-kadang kalau sudah jadi sapi perah, Tuhan akan memberikan caranya sendiri. Tapi kalau Maria mengatakan, Tuhan, kalau Engkau begini aku siap. Kalau Engkau begini aku siap. Bunda Teresa juga sama toh. Dia mengalami masa gelap juga sama. Yang dia lakukan cuma satu. Gusti, kalau Engkau bertindak untuk karyaku ini, karyaku akan ada terus. Tapi kalau Engkau tidak, tidak. Nah, untuk menjawab Ibu, jawabannya begini, Bu. Aku tidak ingin melangkah lebih jauh. Tapi pertanyaanku lebih dalam adalah, apakah aku saat memutuskan apapun, itu kehendakku atau kehendak Tuhan yang aku bawa juga? Misalnya aku jadi pastor, ada beberapa pastor suster untuk menjadi pastor dan romo, bukan kehendak mendengarkan kehendak Tuhan, tapi dengan motivasi yang berbeda kan, ada juga. Aku jadi romo atau suster supaya prestisku naik dalam keluarga, ada juga. Itu juga ada. Yang paling penting adalah motivasi awal. Tapi kan motivasi itu lambat laun akan berubah. Manusia belajar. Kita nggak tahu juga kalau ditatapkan sama wawancara sama sama siapa sama Yoakim sama sama Ana. Anak. Mungkin juga dalam arti tertentu mereka, aku nggak mau inilah repot. Nah gitu kan. Tapi lambat laun dia belajar, Tuhan aku sudah siap untuk menerima anugerah-Mu dalam bentuk anak. Aku akan menerimanya. Nah, kita nggak tahu manusia bisa berubah dan manusia belajar terus untuk menggapai kesempurnaan. Omongan kita hari ini
bisa tentu tahun depan berbeda. Saat kita apa? Saat kita belajar sesuatu yang baru. Namanya dalam bahasa Aristoteles atau Archimedes, eureka. Ah, itu dia. Kadang-kala saat kita sekarang, kita baru baca buku bab 2 lah. Nanti kalau kita sudah mau selesai, bab 3 sampai finish. Oh iya, aku belajar ini. Harusnya aku ini. Dan tenang saja, Bu. Tidak perlu khawatir. Apa yang dilakukan ini bukan benar salah. Tetapi nanti manusia akan belajar. Bagaimana Tuhan menunjukkan caranya untuk sampai ke dia. Itu aja sih, Bu. Terima kasih Romo. Ya, terima kasih. Ini ya. Ini ada WA dari Bu Oma ya, Frida ya. Langsung aja Oma, langsung karena Oma ada di sini. Silahkan Oma, Frida. Ya, malam Romo Advent. Malam. Saya udah tulis tadi di kolom chat Ya, mengenai inspirasi dari saya setelah saya mendengarkan renungan yang Romo Advent bawakan. Ya, bahwa manusia terus belajar, nggak berhenti-berhenti. Setiap hari kita mendapatkan pelajaran. Apa yang kita alami, apa yang kita bisa petik hikmah pada saat malam hari ketika saya renungkan dari pagi sampai malam sebelum tidur. Hari ini apa yang saya dapat pelajaran? Jadi kita terus belajar, semakin belajar, tentunya semakin banyak pengalaman, semakin banyak pergumulan di segala musim kehidupan, walaupun masih jatuh bangun ya. Tetapi Tuhan tuh setia banget loh kalau saya lihat ya. Bisa kita lewatin. Kalau kita flashback kembali, kok bisa ya saya melewati ya itu dulu, kok bisa ya? Saya ini hidup, umur saya sudah 78, saya sudah naik meja di operasi 5 kali. Ini on the real badan saya ini udah nggak lengkap. Tetapi kok Tuhan masih pakai saya sampai hari ini, masih tetap bisa. Nah, itu kan suatu tanda kesetiaan Tuhan di dalam setiap kehidupan, di dalam segala musim kehidupan. Dan yang penting bagi saya adalah kita perlu minta bimbingan Roh Kudus. Karena kenapa? Karena Tuhan dibangkitkan Allah melewat rohnya. Sehingga Tuhan kan bisa bangkit. Jadi satu belajar, minta Roh Kudus. Dengan meminta Roh Kudus, jadi saya bisa mendapatkan diskresi. Itu aja sih Romo yang bisa saya bagikan. Terima kasih. terima kasih, Bu. Ada sebuah pepatah. Sekolah atau pembelajaran paling berharga. Sekolah paling mahal apa sih? Bukan Kanisius, bukan Jocelyn. Pengalaman yang kita Iya, jalani. betul, Bu. Pengalaman dan kadang-kala penderitaan dan kesusahan kita. Bukan kesenangan yang membuat kita belajar sebenarnya. Ya. Sekolah, kehidupan adalah sekolah yang nggak punya Iya, ijazah ya Romo. itu sekolah paling mahal itu. Mahal, nggak punya ijazah, tidak Iya, selesai-selesai nggak sampai kita selesai. Lewat penderitaan Romo Advent, kalau Iya, kita menolak, ya malah bebannya jadi tambah berat. Kenapa? betul. Tambah berat. Tetapi kalau kita terima, kita rangkul, dan kita satukan dengan penderitaan dia di kayu salib, itu Betul. jauh beda sekali. Dan Tuhan pasti menginginkan suatu pelajaran, apa yang saya dapat petik, apa yang dapat saya ambil dari penderitaan ini. Tentu ada maksudnya. Tuhan mau mendidik saya, Tuhan mau supaya saya tuh belajar lebih dekat kepada dia, tidak mengandalkan kekuatan diri saya sendiri. Kadang-kadang kan, gua bisa kok kerjain, kenapa? Nah, itu yang membuat jadi jatuh dalam dosa, kan kesombongan ini kan. Tetapi sepanjang kita mengandalkan dia terus, walaupun jatuh bangun, di dalam segala penderitaan apapun. Manusia kan tidak luput dari penderitaan. Tetapi sepanjang kita terus mau belajar, mau menimba ilmu, iman dari dia. Karena iman tanpa perbuatan adalah hampa. Everything is okay loh. Benar. Saya banyak pengalaman di dalam hidup saya. Semuanya is okay. Bisa lewat satu, datang lagi, lewat terus. Saya Ya. bisa ada sampai hari ini, malam ini, semua karena kemurahan dia saja. Amin. Amin. Jadi jangan takut
menerima penderitaan. Jangan menolak. Rangkul itu penderitaan, satukan dengan penderitaan dia di kayu salib. Dia aja mau menderita sebegitu hebat. Iya kan? Jadi lewat penderitaan kita bisa belajar, bisa melewati hari-hari hidup kita. Terima kasih banget Romo Advent atas renungannya malam Ibu. ini yang begitu sangat mengesankan bagi saya. Terima kasih, Bu. Terima Ya, kita belajar bersama. Saya pun belajar masih jadi Romo. Masih belajar banyak. Pak Win, mana? Romo boleh menambahkan sedikit, Romo? Halo, minta maaf ya. Iya, hilang Ya. gitu. Ya, minta maaf jaringan jelek ini. Minta Iya. maaf. Mm-mm. Silakan dilanjut. Silakan. Romo, Ya. Marco. Bu Di- Margo, kalau dari pertanyaannya bukan pertanyaannya ya, sharingnya Ibu Koni mengenai anak sekarang lebih cenderung egois ya, dia tidak mau direpoti dengan anjing, kucing itu kan nurut. Kalau anjing, kucing itu kan nurut. Terus mereka bisa besanan anjing laki sama anjing perempuan, mereka besanan benar-benar seperti orang nggak saya normal. diberkati loh binatang-binatang. Terus kalau melihat kita itu kan kecimpungnya di pemulung. Pemulung itu kan melahirkan terus gitu ya, Itu kalau saya ngelihat ya, betapa mereka itu lebih kepasrahan kepada Yang Maha Kuasa itu luar biasa. Mereka anaknya tuh dikekep-kekep seperti itu ya, digendong. Dia dengan ngantri, dengan keringetan seperti itu. Itu tuh ya ada yang cacat segala tuh ya tetap ini. Jadi kalau saya melihat itu banyak belajar. Kita lebih banyak belajar kepasrahan kepada mereka-mereka itu. Itu sungguh apa ya, kasih yang tidak terbatas tuh ya ada di situ. Ada seorang yang ngurusi, kan ada tabungan di dalam komunitas itu Andara buangan sampah itu ya. Itu kan ada ini ya, Romo. Ada yang bekas X dari yang dilayani itu di Kober. Itu tuh dengan setia nabung naik motor ke Andara. Itu cukup jauh, Romo. Ya, itu kan menggendong anaknya mulai dari bayi sampai sekarang kira-kira seumur 3 tahun tuh ya. Lucu loh, itu sambil membawa tabungan 72 teman-temannya. Kalau melihat keuletannya seperti itu, mungkin dia bertabungan dikasih 1.000 perak dari teman-temannya, saya tidak tahu. Tetapi yang jelas dari keuletan sama kasihnya kepada anaknya itu sungguh kita acungi jempol. Kita tambah banyak belajar kepada mereka-mereka itu. Kasihnya tuh tidak hitung-hitungan, ibaratnya seperti itu. Itu cuma nambahi sedikit dari apa yang di-sharingkan Bu Koni. Itu Romo. Pinter suwun, Ibu. Saya juga Sama-sama, belajar Romo. dari pengalaman di Ketapang. Saya kunjungan salah satu stasi. Ada satu keluarga, Bapak Ibu, punya anak 2 putri. Anaknya usia 13-14. Semuanya cacat. Aduh, Keluarganya sederhana sekali. Waduh, rumahnya jelek sekali. Tapi yang menarik, Bapak ini, gereja ini baru punya gereja, kapel lah. Dia menggunakan semua dayanya untuk membuat namanya apa? Pahatan buat salib. oh ya. Buat salib dari golok untuk mencacah. Lalu saya belajar dari itu semua. Orang kayak gini aja bisa berbakti buat Tuhan ya. Dan memberikan diri buat Tuhan ya. Kok dia di balik segala kesusahannya dia. Anaknya nggak bisa jalan, anaknya cacat. Masih putri-putri cantik-cantik tapi cacat. Keluarga sederhana. Tapi dia kok bisa belajar bagaimana memberikan dirinya ya. Nah, aku malah belajar. Hari ini Tuhan ngajarin aku dari orang kayak gini nih. Iya. Belajar. Betul-betul, Romo. Iya. Oke, itu Ibu. Terima kasih.
you choose.